sharing-sharing tentang aturan pacak dalam ketika Anda memiliki pejantan atau mencari pejantan anjing, supaya ada kerjasamanya itu tidak ada konflik, cengkeh, geger geden. Tidak aturan baku, yaitu namanya Neskes dan Dekhel, ya. Selamat sore, pagi sore yang ceria ini kedua terik matahari sore yang menghangatkan kalbu, sehangat senyuman saya. Kita berada di apa mas, di mana nama channelnya? Ben Amor. Ben Amor Kennel ya. Ini apa namanya, Ben Amor Kennel. Kalau ini umur, nah ini umur ya. Kita agenda hari ini mau sharing-sharing tentang aturan pacak dalam ketika Anda memiliki pejantan atau mencari pejantan anjing. Nah apa namanya, kita harus ada aturan yang baku di situ mengikat supaya ada kerjasamanya itu tidak ada konflik, cengkeh, geger geden. Nah, saat ini kita teman dengan Mas siapa? Mas Mame Putra Merbabu. Mas Mame Putra Merbabu. Ingat, Mame, tidak ada kanya di belakangnya. Tenang. Yuk Mas, berangkat si paling top di situ. Cari tempat yang sepi ya. Perlu diketahui teman-teman, Mas Mame ini sebagai penanggung jawab di channel ini, Ben Amor Kennel ini di Salatiga, Jawa Tengah ya, di lereng Gunung Merbabu. Mas ini namanya siapa Mas? Namanya Kenzo. Kenzo. Ini usia berapa ini? Usianya 19 bulan. 19 bulan. Jenis kelaminnya apa ini? Jantan. Oke, jantan. Nah, di sini ini wah, berarti warnanya apa ini masuknya warnanya? Warnanya red. Oh, berarti ini namanya Kenzo. Usia berarti berapa? 19 bulan. 19 bulan, berarti hampir 2 tahun. Warnanya red ya. Ini kira-kira beratnya paling berapa, Mas? Sekitar 55 sampai 60-an. Ini kan masih masa pertumbuhan ya, seperti saya masa pertumbuhan. Jadi apa namanya, kalau anjing Alaskan Malamut sudah masuk berat 65, 60 ke atas itu masuknya giant ya. Kan ada tipe apa dan kita tipenya tipe Thailand ini ya. Tipenya tipe giant Thailand karena beratnya sampai 65 kilo lah. Edisi kali ini tuh kita mau apa namanya, Mas dekat sini tentang aturan baku dalam pemacakan anjing ya, aturan baku. Nah, di dunia breeding, dunia apa namanya, di dunia apa anjing itu kita nyebutnya itu namanya ada dua apa aturan baku, yaitu namanya Neskes dan Dekhel ya. Kita bicara soal Neskes dulu. Neskes dulu itu kita nyebutnya itu bagi hasil, cuma bagi hasil tidak separuh-separuh ya, tidak ya. Neskes itu berarti biasanya itu namanya aturan baku yang sudah berjalan sampai ini adalah Neskes itu pihak pejantan akan apa namanya mendapat jatah satu anakan anjing, boleh milih yang paling bagus. Jadi ketika anjing beranak 8 ekor, pemilik betina tidak boleh menjual atau melepas memberikan ke siapapun sebelum sang pejantan memilih ya, memilih paling bagus dan pejantannya terima bersih, sudah divaksin, sudah ditambungkan, paket komplit jerit ya pokoknya. Terus apa namanya, terus tapi untuk kan biasanya kalau kawin pakai joki ya, pakai pawang lah, itu biasanya tanggungannya si pemilik betina. Jadi betina nanti yang membayar ya. Biasanya Neskes itu buat apa namanya sering terjadi rawan konflik. Jadi benar-benar harus dibakukan dulu aturan awalnya ya. Jadi biasanya orang banyak ya kalau pejantan yang sudah punya nama besar, juara impor, itu biasanya lebih memilih Dekhel. Dekhel itu apa? Nah, kita lanjut ke Dekhel. Dekhel itu pacak berbayar, bayar orang gratisan bos. Nah apa namanya? Lah berbayar itu berarti seperti apa aturannya? Berbayar itu berarti ketika pacak sudah terjadi kesepakatan, saya mau pacak. Ketika waktu hari H sudah kesepakatan, misal nominalnya berapa? Sekian.
Nah, biasanya nanti pemilik betina datang ke tempat pejantan, biasanya harga itu sudah termasuk pawangnya. Dan nanti proses pacak terjadi perkawinan dan berhasil langsung bayar di awal ya, tidak nyicil. Bok pikir ini kur BRI. Wah, enggak ini ya. Ini harus cash keras di awal ya. Terus apa namanya? Terus bagaimana kalau enggak hamil? Nah, biasanya nanti ada garansi next look. Next look biasanya 6 bulan, selang 6 bulan kurang lebih itu boleh datang lagi, macak gratis, hanya bayar pawangnya ya. Nah, biasanya terus bagaimana berbayar? Tidak semua kita sebagai pemilik pejantan itu bisa menerapkan degel, karena berbayar itu biasanya kita, contoh saya sebagai pemilik betina ya, pemilik betina itu saya mau cari pejantan, oh ini harganya sekian, kita akan milih pejantan yang sudah terbukti memberikan hasil dan kualitas anjing jantannya itu bagus, jadi milih-milih. Jadi kalau nuwun sewu, maaf kalau kualitas anjingmu agak low dari segi anatomi, terus belum terbukti nyetak, masih perjaka, apalagi orang nggak mau mungkin bayar. Biasanya sistem berbayar atau degel dipakai buat anjing yang sudah memiliki pengalaman, sudah memberi hasil dan kualitasnya oke, baru orang akan mau. Ya toh seperti kita cowok gigi golo, kita nggak mungkin bayar wong sing bentuknya ra karuan, ruwet, geger gedean senengane, isine mendem mancing, nyanyi lah wis pon nggak bener, kita nggak akan orang pakai itu. Jadi sing gagah, fitness ya, meskipun akhir itu umum. Nah, jadi itu dari teman-teman. Nah, terus apalagi ya. Nah, terus bagaimana tarifnya? Ya, kita memiliki setiap kennel memiliki standar berbayar. Kita aja contoh beberapa. Kalau golden misal pasarannya di angka 3 juta berbayar. Kalau malamut itu cukup mahal. Mas, di sini berapa pacak ini, Mas? Kalau untuk harga nanti bisa hubungi kami lah. Ya, ini ini kualitasnya cukup oke, import. Lah kita bicara pasaran dulu ya. Ya, harga malamut aja sudah pasarannya dari 15 juta sampai mencapai ratusan juta. Ya, jadi biasanya tentunya kalau pacak alaskan malamut di atas 10 juta pastinya. Ada yang 20 juta, ada yang 25, ada yang 15 juta, ada yang termurah 10 juta. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nanti juga kalau anjingnya lain, contoh husky kan murah 3,5 juta, paling pacaknya cuma 1,5 juta, 2 juta. Golden harganya 5 juta, paling pacaknya cuma di angka 3 juta. Monyet harganya mungkin di angka 7-8 juta, mungkin pacaknya sekitar 6 juta. Lah, semua itu harganya menentukan adalah sang kennel sendiri, bagaimana dia bisa menghargai anjingnya itu. Kalau memang dia memang kualitasnya oke, punya gelar juara yang mahal ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini kita lihat dulu. Gantengnya kayak saya ini, gagah. Ini masih sama saya, masih sama-sama masa pertumbuhan. Lihat terus sih. Nih. Oh. Nah. Ini makan sehari berapa kali, Mas? 2 kali. Seharinya 2 kali. Makannya pakai apa ini? Makannya pakai nasi padang. Nasi padang. Pakai biasanya campur nasi, biasanya juga pakai dog food. Kita juga pakai dog foodnya yang premium. Nasi paling itu, nasi ya tetap dagingnya banyak tentunya, nggak mungkin nasi tok itu nanti seperti sama saya urus kecil gitu ya. Jadi teman-teman, sekian dulu konten kita hari ini. Nah, kalau mau pacak dulu langsung kontak kita, nanti mau milih mau seperti apa, mau sama dia juga bisa. Ini jenis ini Doberman impor Nigeria ini ya teman-teman ya. Nah, yuk.